Pada masa jahiliyah, Mekkah dipimpin oleh para pembesar Quraisy yang sangat memusuhi dakwah Rasulullah. Salah satu di antara mereka adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb. Ayah Hindun, Utbah bin Rabi'ah, adalah pemuka Quraisy yang terkenal. Namun, ia terbunuh dalam perang Badar bersama saudaranya Syaibah dan putranya Walid. Kematian ayah, paman, dan saudaranya membuat Hindun sangat marah dan menaruh dendam yang mendalam kepada kaum muslimin. Peristiwa ini disebut dalam Sirah Ibnu Hisham dan Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibnu Katsir. Sejak kekalahan Quraisy di Badar, Hindun terus menaruh benci, terutama kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang dikenal gagah berani. Dalam Thariq At-Tabrani jilid 2 diriwayatkan bahwa Hindun bersumpah untuk membalaskan kematian ayah dan saudaranya dengan cara yang sangat kejam. Ketika Quraisy mempersiapkan balas dendamnya dalam perang Uhud, Hindun turut serta ke medan perang bersama wanita Quraisy. Tugas mereka adalah memberi semangat kepada pasukan laki-laki agar tidak mundur. Dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa Hindun mendekati Wahsy bin Harb, seorang budak Habasyi yang ahli melempar tombak. Hindun menjanjikan kebebasan jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Wahsy pun menunggu kesempatan. Dan akhirnya dengan sekali lemparan tombak, Hamzah gugur di medan Uhud. Setelah Hamzah gugur, Hindun mendatangi jasadnya. Disebutkan dalam Al-Maghazi karya Al-Waqidi dan Thariq At-Tabari, Hindun merobek tubuh Hamzah dan mengeluarkan bagian dalamnya. Sebagian riwayat populer menyebut ia mengunyah hati Hamzah, tetapi Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menegaskan bahwa riwayat ini lemah. Yang lebih kuat adalah bahwa Hindun memang melakukan mutilasi, memotong telinga, hidung, dan organ tubuh Hamzah sebagai pelampiasan dendam. Hindun binti Utbah adalah cerminan nyata bagaimana hidayah Allah dapat mengubah jalan hidup manusia. Ia pernah berdiri di barisan terdepan musuh Islam, penuh kebencian dan dendam. Bahkan, sejarah mencatat perannya dalam peristiwa Uhud sebagai salah satu bukti permusuhannya terhadap Rasulullah. Namun, pintu taubat terbuka lebar. Ketika Mekkah dibebaskan, Hindun datang dengan hati yang gemetar. Dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan, ia menyamarkan diri di antara kaum Quraisy yang membaiat Nabi dengan suara yang bergetar. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, dahulu tidak ada keluarga di muka bumi yang lebih aku benci selain keluargamu. Tetapi hari ini, tiada keluarga yang lebih aku cintai selain keluargamu." Kalimat itu menjadi saksi perubahan hatinya. Kebencian berganti dengan kecintaan, kedustaan berganti dengan iman. Sejak saat itu, Hindun menjalani hidupnya sebagai muslimah yang taat. Dalam Al-Istiab karya Ibnu Abdil Bar disebutkan bahwa Hindun menjadi wanita yang senantiasa memberi nasihat kepada anak-anaknya untuk menjaga agama dan menegakkan kebenaran. Allah pun memuliakan keturunannya. Dari rahim Hindun lahir Muawiyah bin Abi Sufyan yang kelak dikenal sebagai sahabat Nabi, penulis wahyu, gubernur Syam, dan akhirnya khalifah pertama Bani Umayyah. Sebuah takdir yang menunjukkan bahwa keturunan seorang musuh Islam bisa berubah menjadi pemimpin umat ketika hidayah telah menyentuh hati.
Hindun wafat di masa kekhalifahan putranya Muawiyah. Menurut sebagian riwayat yang dicatat Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, ia meninggalkan jejak sejarah yang penuh pelajaran. Maka berakhirlah kisah Hindun binti Utbah, seorang wanita Quraisy yang perjalanan hidupnya menjadi bukti nyata kuasa Allah dari gelapnya kebencian menuju terang hidayah. Dari ibu yang dulu merobek hati umat Islam, menjadi ibu dari seorang khalifah yang memimpin mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.